Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Nasari dari SMKN 1 Kebonsari Madiun. Untuk kali ini video pembelajaran saya ingin menyampaikan cara perawatan dan perbaikan pada mesin R3 Suzuki R3. Untuk kali ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pemeriksaan pada aktuator. Dalam hal ini nanti saya mengambil injektor. Yang kedua adalah relay. Kemudian untuk sensor mengambil dua, yaitu sensor IAT dan yang kedua adalah sensor CMP. Untuk pembelajaran yang pertama, saya trouble dulu untuk sensor. Dalam hal ini saya memilih sensor IAT yang saya lepas karena ini yang agak mudah untuk melepasnya. Kemudian untuk aktuator saya memilih saya trouble melepas daripada injektor untuk silinder nomor 1. Setelah kita trouble, kita cek pada scanner apakah nanti terbaca di sana. Kita coba dulu. Berikutnya kita starter. Kemudian setelah kita starter, kita lihat kunci kontak turn on. Kita lihat di scanner apakah nanti terlihat terbaca atau tidak. Masih loading. Nah, ini yang pertama, intake temperatur sensor sirkuit high blank, berarti pending, berarti memang pending, berarti rusak kondisi karena memang kita lepas. Kemudian yang kedua, injektor sirkuit open silinder 1 pending, berarti memang terdeteksi bahwa yang kita trouble tadi IAT dan injektor berarti terdeteksi dengan scanner ini. Dengan demikian, dengan dibantu scanner ini, maka akan kita lanjutkan pemeriksaan per komponen, yaitu kita tes IAT-nya, kemudian yang kedua kita tes injektornya. Setelah tadi terbukti kita trouble dan sudah terbaca pada scanner, sekarang kita coba kita pasang kembali soket pada IAT maupun soket pada injektor. Sekarang kita pasang. Yang pertama, ini kita pasang soket pada IAT sensornya. Kemudian berikutnya kita pasang juga soket pada injektor silinder nomor 1. Sudah terpasang. Setelah terpasang, kita lihat di dalam scanner nanti pembacaannya seperti apa. Sekarang kita cek setelah soket IAT maupun soket pada injektor kita pasang, kita cek di dalam scanner. Kita hidupkan dulu, kita on-kan dulu kunci kontak. Kemudian DTC, deteksi trouble code-nya untuk kerusakan kita lihat. Ini masih terdetek. Kemudian kita hapus dulu. Setelah ini kita starter. Berarti sudah tidak terdetek lagi untuk IAT maupun injektor. Berikutnya saya akan trouble mobil ini, R3 ini, dengan saya melepas CMP sensor, crankshaft position sensor. Kita cabut, kita lepas soket CMP-nya. Letaknya agak di bawah ini memang. Ini soket camshaft position sensor sudah kita lepas. Setelah kita lepas, akan kita lihat di dalam scanner. Mari kita lihat dulu.
Berikutnya untuk mengetes, kita hidupkan dulu, kita start dulu, mungkin sekitar 2 detik, kemudian nanti baru kita baca pada DTC analisisnya, nanti terdeteksi atau tidak. Kita coba, kita starter dulu. Agak lama, biasanya kalau terlalu singkat nggak detect. Kita coba di DTC. Nah, ini terbaca camshaft position sensor circuit. Ini adalah pending, berarti terjadi trouble, betul terjadi kerusakan pada sensor CMP. Berikutnya kita pasang soket untuk CMP. Kita pasang ini soketnya, kita pasang. Tempatnya agak susah. Kita pasang, bunyi klik. Sekarang kita lihat di dalam scanner. Mari kita lihat. Berikutnya, setelah soket CMP kita pasang, kita hapus data dulu di scanner. Kita starter dulu. Kita lihat di DTC. Kok bisa nih, Mbak? Setelah kita pasang soket pada CMP, kita lihat di scannernya. Kita lihat di DTC analisisnya. Ini masih terbaca di sini, masih pending untuk camshaft position sensor. Kita hapus dulu. Oke. Ini berarti sudah hilang. Sekarang kita coba, kita starter. Sekarang sudah tidak ada deteksi lagi, sudah tidak muncul lagi, berarti untuk CMP sudah beres. Untuk trouble, saya untuk aktuator salah satunya kita coba trouble pada relay. Kita lihat, kita buka dulu. Kita lihat di sini, saya ambil yang FP ini untuk relay pada pompa bahan bakar, fuel pump. Saya coba, kita cabut letaknya, berarti yang paling bawah ini, sebelah kanan berarti yang di sini. Sekarang kita lepas. Setelah kita lepas, coba kita deteksi di scannernya apa yang kita lihat. Mari kita buktikan di sana. Kita coba, kita lihat di scannernya. Setelah relay pada pompa bahan bakar kita lepas, kita lihat di DTC-nya. Ternyata di sini tidak terdeteksi. Karena memang aktuator tidak detect di sini. Sedangkan gangguannya apa kalau tidak detect di sini? Kita coba, kita starter. Semua tadi sudah terpasang dengan lengkap. Sekarang kita starter. Ternyata kita starter tidak hidup karena memang relaynya kita trouble. Demikian. Berikutnya adalah pemeriksaan pada injektor. Ini injektor pada Suzuki R3. Sudah kita coba, kita buat soket, tidak kita lepas. Ini soketnya. Ada 2 soket ini. Kemudian kita
untuk mengetes injektor ini pakai alat. Yang pertama adalah avometer digital, yang kedua adalah termogan. Kemudian cara pengetesannya kita mengacu pada manual. Pada buku manual pada saat temperatur 20 derajat Celcius, maka nilai tahanannya adalah 11,6 sampai 12,4 ohm. Mari kita cek tahanannya berapa, temperaturnya berapa. Oke. Kita ukur temperaturnya. Temperaturnya adalah 27,9 derajat Celcius. Kemudian sudah kita hubungkan, nilai tahanannya adalah ini 12,3 ohm. Berarti ini masih dalam spesifikasi. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa injektor ini masih normal. 3. Berikutnya pemeriksaan pada relay pompa bahan bakar pada mobil Suzuki R3. Nanti dalam pemeriksaan menggunakan alat. Yang pertama adalah avometer digital, kemudian yang kedua adalah termogan, kemudian yang ketiga adalah sumber arus DC volt. Sesuai dengan buku manual, untuk pemeriksaan relay ini ada 2 tahapan yang harus diperiksa, yaitu tahanan pada saat temperatur 20 derajat, nilai tahanannya adalah 170 ohm. Kemudian yang kedua adalah kontinuitas pada plat kontaknya. Mari kita lakukan. Kita mulai dulu dengan kontinuitas. Pada relay milik Suzuki R3 ada 4 terminal, yaitu terminal 1, kemudian terminal 2, kemudian terminal 3, dan terminal 4. Di mana untuk terminal 1 dan 2 ini adalah kumparan, sedangkan 3 dan 4 ini adalah plat kontaknya. Cara mengetahui kontinuitasnya, untuk terminal 1 dihubungkan dengan baterai negatif, kemudian terminal 2 ini dihubungkan dengan terminal positif, ini dibalik juga enggak apa-apa. Kemudian terminal 3 ini kita hubungkan dengan tes LED positif pada avo. Kemudian terminal 4 kita hubungkan dengan tes LED negatif pada avo, ini dibalik juga enggak apa-apa. Kemudian kita coba. Sebelum kita beri arus masuk, maka ini tahanannya adalah tak terhingga. Karena angka 1 letak di sebelah kiri, berarti ini tak terhingga. Kemudian kita coba kita beri arus masuk, arus DC. Kita hidupkan arusnya. Maka kontinuitasnya berarti ada hubungan, yaitu tahanannya 0,2 atau 0,3 ohm. Berarti ada hubungan, ada kontinuitas. Pada saat dimatikan berarti nanti akan kembali tak terhingga. Coba saya matikan. Sesaat kita tunggu, ini berarti kembali tak terhingga. Berarti secara fungsi kumparan maupun plat kontaknya ini masih berfungsi. Berikutnya adalah pemeriksaan yang kedua. Berikutnya saya akan mengetes IAT sensor. IAT sensor ini milik daripada mobil Suzuki R3. Oleh sebab itu di dalam pemeriksaan
saya menggunakan manual, kita download, kita ambil. Di sini sudah tertera bahwa di dalam tahapan-tahapannya sudah ada, nanti akan kita lakukan. Kemudian dari sini tidak ada standar yang menyatakan berapa temperatur, kemudian kilo ohmnya berapa, tapi hanya ada berupa grafik, sehingga angka pastinya memang berkisar. Misalkan di sini yang mendatar ini menyatakan temperatur 0 sampai 80 derajat di sini. Kemudian yang vertikal ini menunjukkan tahanannya di sini 0,322 sampai dengan 2,2 sampai 2,7 dan seterusnya. Oleh sebab itu kita nanti hanya menyatakan rentang saja. Misalkan begini, kalau temperaturnya 20 derajat Celcius, maka nilai tahanannya berkisar 2,2 sampai 2,7 kilo ohm. Seandainya temperatur naik sampai 80 derajat, maka di grafik kita baca tahanannya 0,322 kilo ohm. Prinsipnya bahwa kalau temperatur itu naik, maka nilai tahanannya akan turun. Kita coba, kita praktekkan. Kemudian alat nanti yang kita gunakan untuk pemeriksaan pengujian pada IAT sensor, yang pertama adalah termogan. Ini fungsinya adalah untuk mengetahui nanti temperaturnya berapa, nanti ada dua posisi, pada saat normal berapa, kemudian kita panaskan, setelah dipanaskan nanti temperaturnya akan naik, nilai tahanannya berapa. Kemudian yang kedua, ini ya dryer, fungsinya nanti untuk memanaskan sesaat pada IAT. Kemudian yang ketiga nanti ada avometer digital, ini yang fungsinya nanti untuk mengetahui nilai hambatannya berapa. Kita coba yang pertama, kita sudah hubungkan pada digital ini, pada ujung daripada terminal pada IAT kita buat soket, karena tidak ada risiko untuk konslet dan sebagainya, kita buat seperti itu. Kita hubungkan kasletnya, kemudian nanti kita ukur. Pemeriksaan pada IAT sensor, saya menggunakan beberapa alat. Yang pertama adalah termogan, ini untuk mengukur temperatur. Kemudian yang kedua adalah hair dryer, ini untuk memanaskan, merubah temperaturnya. Kemudian yang ketiga avometer digital untuk mengukur nilai tahanan. Sekarang yang pertama adalah pada saat udara luar. Kita ukur dulu dengan termogan berapa derajat. Di sini terbaca 29,6 derajat Celcius. Saya tulis 29,6 derajat Celcius. Kemudian nilai tahanannya di sini adalah 1,63 kilo ohm. 1,63 kilo ohm. Kemudian saya panaskan dengan hair dryer. Ini saya panaskan, ini temperaturnya naik menjadi 30 derajat Celcius. 30,0 derajat Celcius. Kemudian kita baca tahanannya, ini 1,60. 1,60 kilo ohm. Kan saya coba, saya panaskan lagi agar temperaturnya di atas 30 derajat. Kita panaskan lagi. Kita ukur.
Percobaan kita ukur dengan panas 31,3 derajat Celcius. Kemudian nilai tahanannya kita baca 1,46 kilo ohm. Berarti dapat disimpulkan bahwa apabila temperatur itu naik dari 29 derajat naik sampai 31 derajat,3 derajat Celcius, ternyata nilai tahanannya di sini memang menurun dari 1,63 turun menjadi 1,46. Berarti dengan demikian sensor ini, IAT sensor ini masih bekerja dengan baik. Ada sensor yang lain. Pemeriksaan pada CKP sensor, camshaft position sensor, sesuai dengan manual, buku manualnya, maka kita hubungkan nanti dengan sumber arus DC, dan di sini juga kita hubungkan dengan avometer. Caranya sesuai dengan manualnya. Pada terminal 1 kita hubungkan dengan baterai positif. Ini yang 1, terminal 1 berarti yang ini. Ini kita hubungkan dengan baterai positif. Kemudian terminal 2 dengan avometer. Terminal 2 yang tengah ini berarti kita hubungkan dengan avometer. Ini teslet positif, bolak-balik tidak apa-apa. Kemudian terminal 3 ini dengan baterai negatif. Terminal 3 yang ini, yang hitam, ini kita hubungkan dengan sumber arus negatif. Kemudian AVO tadi yang positif sudah kita hubungkan dengan terminal 2. Yang negatif ini kita hubungkan dengan terminal negatif dari sumber arus. Kemudian kita lihat pada manual. Kita lihat tahanan alternatif antara 220 ohm atau lebih kecil ini pada saat on dan tak terhingga pada saat off. Ini kita coba. Kita hidupkan, kita on kan, kita lihat. Nah, ini sekarang nilai tahanannya bisa dibaca di situ adalah 214 ohm. Berarti lebih kecil dari spesifikasinya tadi adalah 220 ohm atau lebih kecil. Ini berarti masih baik, normal. Kemudian di sana juga dinyatakan apabila ferro atau logam ini kita gerakkan akan terjadi perubahan nilai tahanan. Kita coba kita gerakkan. Di situ akan terjadi perubahan tahanan pada avometernya. Kemudian berikutnya pada saat off nilai tahanan adalah tak terhingga. Kita coba, kita off kan. Kita coba ini pada saat off. Ini ada angka 1 tapi di sebelah kiri ini berarti tak terhingga. Kalau di sebelah kanan terbaca 1 tapi kalau di sebelah kiri adalah ini tak terhingga. Maka kesimpulannya adalah CKP ini dalam keadaan masih normal, masih baik, masih bisa digunakan. Demikian tadi video pembelajaran saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, dan nanti akan ketemu pada video-video pelajaran berikutnya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.